Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para sahabat relawan Sapa, perkenalkan nama saya Wayan Eka Wijaya, saya berasal dari Bali sebagai fasilitator daerah DRPPPA Provinsi Bali. Video ini dibuat untuk memberikan pelatihan dasar kepada sahabat para relawan Sapa tentang DRPPPA melalui role play. Para sahabat relawan Sapa, Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah desa kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa atau kelurahan, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Mengapa sahabat relawan Sapa perlu memahami DRPPPA sebagai pedoman? Salah satu alasannya adalah membangun pemahaman pemangku kepentingan termasuk relawan Sapa tentang DRPPPA sebagai upaya optimalisasi pembangunan desa yang mengintegrasikan 5 isu prioritas PPPA. Selain itu, untuk mewujudkan komitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam pembangunan desa melalui DRPPPA dan untuk mencapai kesepakatan untuk langkah-langkah percepatan pembangunan pelaksanaan DRPPPA di daerah. Para sahabat relawan Sapa, terdapat 10 indikator DRPPPA. Yang pertama, adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa. Dua, tersedianya data desa yang membuat data pilah tentang perempuan dan anak. Tersedianya peraturan desa tentang DRPPPA, ketersediaan pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa, persentase perempuan wirausaha di desa. Semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban TPPO, tidak ada pekerja anak, dan tidak ada perkawinan di bawah usia 19 tahun. Dari 10 indikator DPPI ini, yang bisa dilakukan oleh para relawan Sapa antara lain adalah melakukan peningkatan kapasitas terkait dengan stakeholder yang terlibat di dalam pembangunan desa, di mana salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan identifikasi kader potensial, pemetaan masalah, identifikasi minat berorganisasi dari para perempuan, dan asesmen kebutuhan. Selain itu, bisa juga melakukan pendampingan dan advokasi terkait dengan penyusunan perdes yang melibatkan berbagai pihak guna memastikan keterwakilan inklusif perempuan dan anak dan semua hak-hak perempuan dan anak terpenuhi di desa. Kemudian yang bisa dilakukan adalah antara lain meningkatkan kesadaran pemangkuan kepentingan tentang pentingnya suara perempuan, memberikan pelatihan untuk memperkuat kapasitas perempuan, dan melakukan pendampingan intensif agar perempuan aktif mencalonkan diri terlibat dalam kebijakan desa. Para sahabat relawan Sapa, kegiatan Sapa mengacu pada panduan buku kegiatan Sapa. Contoh kegiatan Sapa yang bisa para sahabat lakukan antara lain sosialisasi pencegahan perkawinan anak untuk anak dan remaja dengan memberikan informasi kepada anak-anak bagaimana mencegah perkawinan pada usia anak. Dengan kegiatan ini, anak-anak akan memiliki pengetahuan tentang resiko perkawinan anak dan cara-cara mencegahnya. Anak-anak juga diharapkan memiliki kesadaran sejak dini dan memiliki kemampuan untuk menghindari dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Kegiatan ini dilakukan bisa di lingkungan masyarakat dengan melibatkan komunitas-komunitas anak-anak seperti forum anak daerah, di desa, kelompok pengajian, sekolah minggu, dan posyandu. Adapun metode yang bisa para sahabat relawan Sapa gunakan adalah salah satunya bisa menggunakan metode melalui pentas seni di mana anak-anak diajak untuk bermain peran dengan tema salah satunya stop kekerasan, cegah perkawinan usia anak, dan sekaligus nanti dilakukan juga deklarasi untuk membulatkan tekad para anak-anak untuk tidak melakukan perkawinan di usia anak. Para sahabat relawan Sapa, sebuah program tentu akan membutuhkan sebuah mekanisme yang namanya monitoring dan evaluasi
untuk kita bisa melihat dan mengetahui sejauh mana perkembangan dari program tersebut. Monitoring dan evaluasi adalah satu proses penting untuk memastikan program di desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Fungsi dari monitoring adalah untuk melacak kemajuan dan hasil program secara berkala, di mana fokus dari evaluasi adalah untuk menilai dampak jangka panjang dan keberhasilan program dalam mencapai tujuan. Nah, sahabat relawan Sapa, di dalam melakukan monitoring dan evaluasi ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kepada warga terkait dengan praktik baik perlindungan perempuan dan anak yang ada di desa. Salah satunya bisa kita lakukan kepada Bapak Klien, contohnya Om Swastiastu Bapak Klien, perkenalkan kami relawan Sapa Desa Bangun Lemah, ingin menanyakan kepada Bapak Klien terkait dengan angka perkawinan usia anak setelah adanya Undang-Undang Perkawinan dan Perarem terkait dengan perlindungan anak di desa. Apakah terjadi penurunan signifikan perkawinan usia anak? Dan apa saja kendala yang Bapak Klien hadapi dalam menerapkan perarem ini dan bagaimana respon masyarakat? Ibu Relawan Sapa, terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang terkait dengan indikator DRPPPA, saya ingin menjelaskan secara spesifik kembali indikator 7 di mana semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak. Nah, terkait dengan indikator ini, kira-kira sebagai relawan Sapa, kegiatan apa lagi yang akan Ibu lakukan terkait dengan pengasuhan anak ini? Terima kasih atas kesempatannya. Karena pengasuhan anak adalah hal yang sangat penting, maka kami sebagai relawan Sapa akan mengadvokasi pembentukan Puspaga sebagai pusat pembelajaran keluarga di desa. Dengan adanya Puspaga, diharapkan nantinya anak-anak akan mendapatkan pengasuhan yang benar dan layak sesuai tahapan perkembangannya. Para sahabat relawan Sapa, Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah inisiatif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program ini mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan desa, mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak di desa. Akhir kata, kami selaku Pasda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi para relawan Sapa untuk menyimak video pembelajaran ini. Om Santi 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 Om.